Mungkin kalian pernah mendengar kota kecil namun mewah. Hong Kong. Harga rumah di sana paling mahal di dunia. Tapi apakah kalian tahu bahwa Hong Kong disewa selama 99 tahun oleh Inggris? Perang Candu. Pada awal abad ke-19, Inggris punya satu masalah besar. Mereka doyan banget barang dari Cina. Teh, sutra, porselen. Tapi Cina gak butuh apa-apa dari Inggris. Neraca dagang jadi buntung. Inggris rugi terus. Sampai akhirnya mereka nemu solusi. Candu. Inggris mulai nyelundupin candu dari India ke Cina. Dalam waktu singkat, jutaan rakyat Cina kecanduan. Kekaisaran Qing panik. Mereka bakar stok candu. Mereka larang peredaran. Mereka bilang, candu merusak rakyat kami. Tapi Inggris tidak suka dilarang cari untung. Jadi mereka kirim kapal perang. Inilah awal dari perang candu pertama tahun 1839. Cina kalah telak. Dan sebagai kompensasi, Inggris minta satu hal. Pulau kecil bernama Hong Kong. Lewat perjanjian Nanjing tahun 1842, Hong Kong resmi lepas dari tangan Cina. Bukan karena kalah perang biasa, tapi karena kalah perang narkoba. Hong Kong jadi milik Inggris, dan disinilah semua berawal. Kontrak 99 tahun. Kenapa Cina sabar segitunya? Tahun 1898, Inggris dan dinasti Qing sepakat. Inggris menyewa Hong Kong selama 99 tahun. Bukan cuma Hong Kong, tapi juga wilayah di sekitarnya. New Territories. Tapi jangan bayangin ini kayak sewa kontrakan. Ini penyewaan karena Cina udah gak punya pilihan. Waktu itu mereka lemah, dililit hutang, dikeroyok kekuatan asing dari semua arah. Inggris ngatur satu kota, Jepang jajah kota lain, Rusia masuk lewat utara. Cina hanya bisa terima yang Inggris mau. Bertahun-tahun berlalu, kekaisaran runtuh. Cina perang saudara. Lalu berdiri Republik Rakyat Cina. Dan para pemimpinnya nggak lupa. Mereka sabar, diam, tapi mencatat. Tahun 1997 akan datang. Dan waktu itu, mereka akan menagih kembali apa yang dulu diambil. Cina mungkin tahu, untuk melawan negara maju, mereka harus memiliki sumber daya manusia yang maju juga. Tidak ada jalan pintas, karena Cina sadar. Tidak ada istilah pakai orang dalam di PBB.
Tidak ada nepotisme di geopolitik. Tidak ada istilah berpenampilan menarik untuk jadi negara maju. Hanya ada satu cara, pendidikan. Kembalinya Hong Kong, tapi bukan seperti yang diharapkan. 1 Juli 1997, Inggris secara resmi menyerahkan Hong Kong kembali ke Cina. Tapi ini bukan sekedar serah terima kota. Ini drama geopolitik dunia. Karena Hong Kong bukan lagi kota biasa. Selama dikuasai Inggris, ia tumbuh jadi pusat keuangan, media bebas, dan kebebasan sipil. Jadi ketika diserahkan kembali, ada kesepakatan. 1 negara, 2 sistem. Artinya, Hong Kong kembali ke Cina, tapi dengan sistem sendiri, hukum sendiri, ekonomi sendiri, bahkan hak pilih sendiri. Janji ini akan bertahan 50 tahun sampai 2047. Tapi janji itu mulai retak lebih cepat dari yang dibayangkan. Perlahan tapi pasti, tekanan dari Beijing mulai terasa. Jurnalis dikontrol, aktivis ditangkap, oposisi dibungkam. Rakyat mulai sadar, kami memang kembali ke rumah, tapi rumah ini tidak lagi mengenali kami. Demo 2019. Ketika generasi baru melawan negaranya sendiri. Tahun 2019, sebuah RUU kecil mengguncang Hong Kong. RUU ekstradisi. Artinya, siapapun yang dituduh melawan Cina bisa dibawa keluar dari Hong Kong untuk diadili di Beijing. Rakyat Hong Kong tahu artinya. Ini bukan soal hukum. Ini soal kebebasan. Maka mereka turun ke jalan. Dari anak SMA, buruh, guru, sampai kakek nenek, jutaan orang. Mereka teriak satu hal, Hong Kong bukan Cina. Tapi pemerintah Cina nggak tinggal diam. Polisi anti huru-hara, gas air mata, penangkapan besar-besaran, internet dibatasi, media dibungkam, bahkan lagu kebangsaan baru muncul. Do you hear the people sing? Dari Les Miserables. Jadi lagu perlawanan. Tapi pada akhirnya, Cina menang secara politik. Banyak aktivis dipenjara. Undang-undang keamanan nasional diterapkan. Hong Kong kini sunyi. Tapi luka dan kemarahan belum sembuh. Karena sebuah kota yang dulu dijual karena candu, kini dijinakan dengan rasa takut. Dan apakah Cina membalas candu itu lewat salah satu platform terkenal mereka?